Nah, jerangkong itu sendiri biasanya dia itu ke rumah-rumah yang dikenal, bahkan yang orang yang dibenci. Jadi dia bisa ketok pintu, tok 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 tok. Jadi pada saat Pak Hadi meninggal itu sudah mencekam. Setelah maghrib anak-anak kecil udah nggak bisa main. Orang tuanya suruh, ayo masuk masuk. Pokoknya ini kejadian sudah lama. Kurang lebih itu dulu ada atau seorang ulama yang mau siar agama di situ, tapi masyarakat di situ tuh masih belum bisa nerima. Nah, kelompok yang ulama ini, si ulama ini itu sebelum dia meninggal berdoalah, Allah minta para pelaku itu pada saat mereka meninggal dia akan sama seperti yang dialami oleh para korbannya itu. Iya. Jadi seperti tinggal kerangkanya aja. Dan itu ternyata tidak hanya pada mereka, ke anak cucunya. Nah itu mungkin setelah jam 1 kan, itu lebih mungkin. Ya udah saya ke warung nongkrong. Tapi situ juga ada beberapa warga yang dari desa itu. Ngobrol sama bapak-bapaknya. Cuma pas saya dengar tuh mereka ngomong gini, ya semoga aja ini yang terakhir. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin pasukan Lentar Malam masih ada yang ingat tentang cerita dari salah satu episode kita 3 tahun lalu yang berjudul Selepas Tahlil, yang dimana narasumber kita yang bernama Mas Nocha ini bercerita bahwa di Surabaya pernah ada kejadian sebuah fenomena yang menyeramkan. Tentang seseorang yang meninggal dan jenazahnya bangkit lalu berjalan ke kampung halamannya. Nah, gue dan tim Lentar Malam akhirnya beberapa hari yang lalu memutuskan untuk mencoba menelusuri kisah tentang Selepas Tahlil ini langsung ke Surabaya dan menemui Mas Nocha lagi. Singkat cerita, Mas Nocha pun bersedia untuk bantu kita mencari beberapa saksi yang kemungkinan masih ada dan menyaksikan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang fenomena berjalan ini. Dan bersyukurnya Mas Nocha mendapatkan beberapa narasumber atau saksi untuk bisa kita interview secara langsung guys. Tentu saja untuk membahas fenomena dari berjalan yang ada di dalam kisah Selepas Tahlil. Jadi langsung aja kita saksikan perjalanan gua dan tim di segmen Telusur by Lentar Malam. Ini Mas, pakai sambal Mas. Ya. Bapak gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Nah ini mengenai Selepas Tahlil nih Mas. Tentang cerita Mas Nocha 3 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya, betul. Si Sunan ini bilang kalau warga yang lahir di desa ini harus meninggal di desa ini juga. Kalau dia meninggal di luar desa ini, dia harus pulang sendiri ke desa ini. Hah? Itu kutukannya? Itu kutukannya. Nah, Bapak pada saat itu posisinya kuliah, Mas? Iya, betul. Waktu itu masih kuliah. Semester awal kalau nggak salah. Atau tahun-tahun awal lah. Tahun-tahun awal? Seingatku ya. Nah, itu kan kita sempat ngobrolin soal Bapak. Kalau Bapak itu agak susah ya kalau untuk Betul. jadi narasumber ya? Iya. Tapi terakhir gimana Mas update-nya Mas? Ya semoga coba bisa lah ya. Soalnya bisa, ya? Orangnya itu gimana ya? Kalau ketemu langsung itu asik diajak ngobrol tuh suka. Dia bisa cerita panjang gitu. Kalau aku bilang sih ya sekali cerita nggak bisa berhenti malah menurut aku. Gitu? Iya. Nanti bisa dibuktiin langsung lah gitu. Iya. Itu ketemu langsung sama Bapak. Jadi penasaran sih sama Bapak sih. Iya. Cuma emang tadi tuh orangnya tuh malu aja sih. Mungkin nggak siap lah
ketemu kamera gitu mungkin. Jadi semoga nanti lancar lah ya. Ya semoga bisa lah. Nanti besok bisa ketemu langsung aja biar kita Bener. Rayu-rayu dikit lah. Betul lah mau gitu. Nanti kita coba rayu lah sama Iya, lah. siap. Ini Mas, ada berita terbaru gak Mas? Maksudnya itu kan sudah lama juga ya mungkin ya Mas Nocha cerita-cerita sama Bapak soal selepas tahlil berjalan. Ada detail-detail yang baru lagi gak sih dari Bapak? Oh iya, kebetulan ada Mas. Jadi waktu kapan hari kan waktu Mas Jamal info nih Mas Nocha ini ceritanya mau difilmin nih. Nah, kan ya dengar kan seneng ya. Dia cerita Bapak apa ini cerita kemarin yang ini itu mau dijadiin film gitu. Gimana? Oh boleh gitu. Iya. Kalau aja kita ke dokter mesti Bapak masih ada. Kalau waktu bisa diputer, kayaknya aku mau deh deket-deket Bapak terus gak mau aku lepas. Terus habis itu Bapak karena apa ya excited lah ya mungkin. Iya. Bapak itu kayak berusaha inget-inget lagi gitu. Mungkin ada detail-detail yang dulunya mungkin entah terlewat atau salah inget gitu. Iya. Karena itu kejadiannya udah tahun 80 sekian tuh, hampir 90-an. Sekarang udah 2024 gitu, udah hampir 35 tahun gitu kan. Iya, 2025 sekarang kan. Benar. Udah 25 tahun, ya wajar aja lah mungkin detail-detail tuh mungkin agak simpang siur gitu. Agak lupa gitu kan. Ini setelah diingat-ingat memang ada nih beberapa detail-detail yang berubah gitu. Apa tuh contohnya? Nah, contohnya gini nih. Pertama ternyata Bapak itu bukan sembunyi gitu aja. Ternyata ada cerita atau sebelum akhirnya Bapak bukan sembunyi sebetulnya dibawa pulang gitu ke rumahnya temennya Bapak yang ngajak. Gitu. Oke. Gitu. Itu ada detailnya. Berarti yang pada saat kejadian itu bangkit. Betul. Itu juga ada detailnya baru kan. Dulu kan bangkitnya itu Bapak langsung lari gitu aja. Ini ada detail-detailnya ternyata. Ada kejadian di situ yang ternyata Bapak tuh lihat langsung gitu. Ternyata lihat langsung sosoknya seperti apa. Bahkan waktu itu Bapak tuh satu-satunya karena yang lain lari gitu. Bapak satu-satunya? Satu-satunya Bapak di situ. Malah makin ngeri ya? Iya, lebih ngeri lah. Menurut saya lebih ngeri lah. Jadi ya kita besok bisa dapat detail-detailnya langsung dari Bapak. Jadi biar apa ya? Biar penonton nanti juga bisa apa ya? Dapetin lah ya. Dari sekarang aku kasih spoiler kan ya. Lebih seru besok nih kita ketemu langsung. Gitu. Bener. Ya. Sambil makan Mas? Iya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum tahu, memang kisah dari selepas tahlil ini adalah cerita yang dialami langsung oleh ayahnya Mas Nocha. Nah, memang ketika kita bertemu dan mendengarkan langsung kesaksian dari ayahnya Mas Nocha, ada beberapa bagian yang cukup berbeda dengan yang diceritakan oleh Mas Nocha. Tapi, kita juga mendapatkan banyak detail-detail baru yang belum diceritakan sebelumnya, terutama tentang latar belakang yang sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya fenomena berjalan ini. Oke guys, kita udah sampai di Surabaya. Kita bakal nyamperin ke narasumber yang punya cerita selepas tahlil, bahkan saksi-saksi yang lainnya juga. Mari, let's go. Oke guys, kali ini gue udah bersama dengan ayahnya Mas Nocha. Jadi kita langsung sapa aja, namanya Om Anet. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat. Om, ini yang kejadian selepas tahlil nih Om, itu sebenarnya terjadi di tahun berapa sih Om? Awal saya kuliah di Surabaya tahun 88. 88? Ya, 88 akhir ya, 89 awal. Perkiraan itu. Soalnya gini, itu kejadiannya awalnya ada teman main ke rumah. Terus agak sore itu dia ngajak main ke rumahnya. Dan kebetulan saya nggak paham daerah tempat tinggalnya itu kan. Nah, saya ngikut. Dia nawarin kan nginep aja sekalian. Kemudian besok nggak ada kuliah. Ya udah saya bawa juga, nanti saya ikut.
Nah, tiba di sana pas mau masuk gang ya dalam rumahnya itu, saya lihat ada bendera. Bendera biasanya untuk kalau ada keluarga yang meninggal. Iya. Kalau dulu bendera kuning, kalau kan ada palangnya itu. Sampai di rumah ya biasalah kita ngobrol ketemu keluarganya, orang tuanya. Ini rumahnya Cahyanto nih? Ya, teman itu. Waktu itu bapaknya mungkin kurang enak badan, terus ngomong ke teman saya ini, ntar tahlilan kamu yang makilin. Gitu. Oh ya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Jadi dia nawarin, ntar ikut ya. Nggak apa-apa, aku ikut. Karena aku bukan warga sini. Ya nggak apa-apa, ikut aja sama aku, dia bilang gitu. Terus kita story itu dikenalin sama beberapa saudara sepupunya dia. Ya udah, akhirnya itu tahlilannya itu selepas sisa. Nah, habis sisa, kita ikut tahlilan. Nah, setelah tahlilan ternyata mereka masih nongkrong-nongkrong. Kalau istilah itu melean lah. Saya ngobrol sama teman ini, sama saudara sepupunya. Saya posisi duduk waktu itu membelakangi rumah duka. Kemudian pas lagi asasi ngobrol, nggak terlalu malam sih. Mungkin belum jam 11-an lah kejadiannya. Tiba-tiba ya saya dengar ada keributan lah. Ya, ada yang teriak astagfirullahaladzim, masya Allah, Allahu Akbar, semacam itu. Terus saya ada beberapa orang lari lewat gitu di samping saya gitu. Nah, teman saya ini yang di depan saya ini itu ikut berdiri, lari, saya ditinggal. Kan bingung lah. Ini gimana sih ceritanya, main lari aja gitu. Emang ada apa? Kan penasaran. Nanti saya berdiri, saya mau noleh ke belakang, tiba-tiba ada yang nabrak saya dari belakang itu. Ada orang nabrak. Ya orangnya kebetulan badannya agak besar juga. Nah, saya jatuh tuh posisi miring. Saya nggak tahu bagian sini ini entah kebentur kursi atau batu di kebentur, saya terus pusing kan. Jadi saya nggak mau langsung berdiri tuh kok muter gitu kepala saya rebahan lagi. Tapi posisi miring saya. Tapi karena saya sempat melihat ada beberapa orang yang kayak lari panik gitu, berlarian. Saya khawatir ketabrak atau keinjak. Jadi saya refleks. Tangan tuh melindungi kepala, kaki saya tekuk melindungi dada sama perut. Jadi kayak ngeringkuk gitu. Sampai kok nggak lama itu mulai sunyi gitu kan, sepi. Terus saya coba angkat tangan saya tuh ngeliat. Cuma karena pusing, jadi kan agak kabur tuh lihatnya. Oh, udah sepi. Saya coba bangun lagi, masih pusing, saya rebahan lagi dulu. Nah itu nggak lama kok saya ngeliat ada sesuatu yang aneh gitu loh. Itu seperti kok di sekolah ada pelajaran anatomi itu yang bentuk kerangka. Kalau manusia itu ada bentuk kerangka itu. Cuma saya heran itu kok jalan. Nanti saya nggak tahu itu apa. Tapi karena saya masih pusing, saya merem lagi. Kalau saya melek lagi itu, dia berjalan ke arah barat. Nah, saya posisi itu di sebelah timur rumah duka. Jadi menjauh gitu kan. Masih ada itu kelihatan. Bunyi kletek-kletek gitu. Mungkin dari persendiannya kan berulang semua ada yang dari soal persendiannya kali itu. Agak lama itu saya ngerasa ada tangan megang badan saya. Saya kaget kan. Wah, saya jingkat gitu. Katanya teman saya itu, hanya kamu nggak apa gitu. Nggak apa-apa aku Cak, saya bilang. Karena dia lebih tua dari saya. Jadi saya manggilnya Cak. Terus bantu bangun, dibawa pulang ke rumahnya. Ya udah, terus saya bilang, kamu istirahat aja dulu. Ya udah, saya tiduran, terus pagi bangun itu, ya masih pusing cuma agak enakan lah. Pas satu pegang itu ternyata ada darah tapi udah kering. Memangnya ada luka, muka tuh beset lah. Terus kebetulan teman saya itu masuk, udah bangun kamu, udah. Saya lihat lukamu ya, belum bendol, bengkak gitu kan. Terus berdarah. Terus dia ngambil obat merah kan dibersihin gitu. Terus dia tanya, sarapan? Gue bilang belum mandi. Udah sarapan dulu baru mandi, nggak apa-apa. Ya udah, saya ikut keluar dari kamar. Jadi keluar rumah. Loh, saya bilang, sarapan di mana? Di warung. Ibuku nggak adang. Adang itu masak nasi itu loh. Nggak adang. Oh ya udah, saya ngikut kan ke warung. Udah banyak, ada bapak-bapak, ada anak muda gitu pada duduk situ ngobrol. Nah, kemudian ada satu bapak itu yang mengatakan gitu. Pantesan kok pihak keluarga minta kemarin langsung diberangkatkan ke kampung halaman. Karena ternyata seperti ini kejadiannya gitu loh. Cuma kan mungkin pertimbangan warga ya masalah jarak, terus
biaya transportasinya, mereka memberi saran kepada keluarga untuk berangkat pagi. Oh, paham. Karena kan kalau berangkat langsung sore itu setelah meninggal, mungkin sampai sana sudah malam. Akan kesulitan juga untuk memakamkan langsung kan. Makanya terus warga itu nyarankan ke keluarga, pihak keluarga itu untuk dimakamkan pagi-pagi berangkat ke kampung halaman. Tapi istrinya bersikeras. Iya, bersikeras untuk berangkat langsung gitu sore itu. Karena ternyata ya ada kejadian seperti ini. Dan kemungkinan istrinya tahu rahasia dari ya mungkin almarhum suaminya. Mereka satu kampung halaman mungkin. Karena di situ banyak sih satu kampung halaman warganya itu. Akhirnya tarik turun. Akhirnya ya itu kejadian seperti itu. Kejadian jadi jerangkong. Nah, saya kan mami jerangkong itu kalau bahasa Jawa artinya kan kerangka memang. Saya tanya apa yang semalam itu gitu. Tanya orangnya, loh, kamu lihat ya? Iya enggak pas saya ngelihat, saya bilang gitu kan. Saya cerita waktu saya malam itu ngeliat, iya itu namanya jerangkong, dia bilang gitu kan. Udah saya makan ngopi, sepulang ke rumah teman saya itu saya mandi. Saya mandi teman saya ngomong, mau ikut enggak? Kamu nggak pulang kan? Enggak boleh ikut kemana? Ini ke kampung halamannya si jenazah almarhum. Kita mau ngelihat apa betul ada di sana jenazahnya. Ya ayolah gitu kan. Naik apa? Naik bemo. Tahu bemo? Tahu. Angkutan kota itu kan. Kayak apa mikrolet ya di Jakarta. Iya. Nah itu kan posisi penumpang itu tempat duduknya kan bangku panjang. Nah saya masuk sebelah kiri karena kepala saya kanan pusing kan. Sebelah kiri paling belakang. Saya bisa senderan gitu. Itu ada 4 mobil, 3 bemo, 1 mobil Colt. Yang hidungnya PC itu mobilnya. Udah jalan. Ya saya nggak tahu, saya lupa nama desanya apa itu saya lupa. Ya perasaan itu berjalan lama gitu, mungkin lebih dari 3 jam perjalanan. Dan memang waktu itu belum ada jalan tol. Pertama, kedua itu saya ingat, karena saya terbangun, saya kan sempat tidur di mobil itu. Saya terbangun karena jalannya gurun jalan. Ternyata akses jalannya ke arah desa itu masih makadam, masih batu-batu itu loh. Batu-batu yang bertanah. Iya. Saya masuk, nah sampai desanya itu kan pada turun gitu, terus ngumpul kayak masuk ke satu akses kayak gang gitu menuju ke rumah almarhum itu. Yang teman saya itu, kamu nggak ikut sana? Nah itu mungkin jam 1 kan, itu lebih mungkin. Saya udah lapar soalnya. Saya enggak, Cak, aku tak makan aja di warung itu, sampai ada warung kebetulan di belakang itu, tempat parkir bemonya itu. Yes. Ya, teman saya ngomong, oh ini aku badokan aja, kalau bahasa Jawa artinya itu, kamu itu makanan aja dipikirin. Iya. Ya udah, bodo amat, gue lapar, bilang gitu kan. Ya udah, saya ke warung, nongkrong. Tapi situ juga ada beberapa warga yang dari desa itu. Ngobrol sama bapak-bapaknya apa. Cuma pas saya dengar tuh mereka ngomong gini, ya semoga aja ini yang terakhir. Nah, saya nggak tahu maksudnya apa, makanya saya tanya, maksudnya apa? Ya pokoknya panjang ini mas ceritanya, gitu kan. Pokoknya ini kejadian sudah lama, kurang lebih itu dulu ada atau seorang ulama, tapi bukan sebelum zamannya Wali Songo itu. Sebelum Wali Songo, yang mau siar agama di situ, tapi masyarakat di situ tuh masih belum bisa nerima. Agak terjadi chaos gitu kan, keributan di antara mereka itu. Nah, kelompok yang ulama ini dan secara keji itu katanya dulu itu. Jadi kayak terus daging juga jadi seperti tinggal kerangkanya aja. Nah, tapi si ulama ini katanya itu sebelum dia meninggal, dia sempat berdoa lah ke Allah lah, minta keadilan dulu. Dia kan siar agamanya Allah nih. Tapi kenapa dapat perlakuan seperti ini itu dari masyarakat ini? Ya itu nggak tahu. Mungkin ya dikabulkan atau nggak tahu kan. Waalaikumsalam. Kalau yang saya dengar dari cerita mereka ya, dari teman sama dari warga itu, jadi karena doa dari ulama ini minta keadilan itu. Jadi para pelaku itu pada saat mereka meninggal dia akan sama seperti yang dialami oleh para korbannya itu. Dan itu ternyata tidak hanya pada mereka, ke anak cucunya, keturunannya. Sampai kemudian berapa
puluh tahun atau berapa ratus tahun kemudian di era Wali Songo itu ada seorang sunan yang siar di situ. Tapi masyarakat di situ sudah mulai bisa nerima. Pada masa itu sudah bisa nerima, akhirnya mulai bisa memeluk agama Islam. Tapi sunan ini melihat ada satu fenomena aneh gitu di situ. Apa itu? Yaitu yang meninggal jadi seperti itu. Oke. Di Jelangkong itu. Nggak tahu gimana ya, sunan ini mungkin berdoa, bermunajat, minta petunjuk. Akhirnya tahu seperti apa ceritanya, lalu dia berdoa karena ini masyarakatnya sudah masuk Islam. Mungkin minta keringanan lah. Gitu. Tidak selamanya masyarakat itu tuh ngalami seperti itu. Namanya tuh masyarakat yang itu, mungkin sama sunan diajari, semoga ini yang terakhir itu doa dari mereka. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, mereka selalu berdoa seperti itu, mengucap seperti itu, semoga ini yang terakhir. Harapannya mereka ini yang terakhir gitu loh. Mungkin keringanannya itu nggak sampai akhir zaman lah. Keturunan mereka ngalami seperti itu. Tapi ternyata masih ada beberapa kejadian ya. Mungkin berkurang aja kali ya. Katanya sih lebih dari 2 abad itu kejadian. Turun-temurun itu. Iya. Teman saya itu kan keluar. Ya sebelum teman saya keluar tuh udah banyak yang ngomong dari dalam gang itu. Iya ternyata benar ini balik gitu. Maksudnya kembali pulang ke situ. Iya. Terus saya tuh pulang itu ya ngomong sama. Iya ternyata benar balik. Dan anehnya sudah jadi manusia. Nggak seperti yang saya lihat semalam itu. Nggak kerangka, nggak jerangkong lagi. Nggak. Udah jadi manusia, udah dikafanin, udah disucikan ya, udah dimandikan, udah dikafanin. Ini nunggu keluarga dari istrinya datang memang untuk dimakamkan. Jadi setelah istri datang itu rombongan kita terus dimakamkan, setelah sholat dimakamkan. Gitu. Berarti Om sampai tapi saya nggak ikut ke pemakaman. Di pemakaman? Saya tetap nongkrong di situ di warung. Memilih makan ya? Soalnya. Milih makan? Enggak, makanya udah habis. Kopinya belum habis. Kopinya udah habis. Kopinya belum habis. Agak pusing juga saya kan masalahnya waktu itu posisinya. Saya kan mikir jalan, ntar kalau makamnya jauh, malah saya ngerepotin teman saya. Iya. Itu kan. Makanya saya nggak ikut aja lah, saya nunggu di sini aja. Bahkan saat mereka masih di pemakaman, belum balik itu, saya nyari bemo saya naikin tadi kan, ada supirnya tuh. Terus saya masuk, saya tiduran di bangkunya itu, di dalam bemo itu, sambil nunggu yang makamin itu balik, rombongannya itu. Waktu pertama kali dengar jenazah itu kembali lagi ke rumahnya, perasaan Om gimana tuh? Ya pertama ya kan sih jelas, kok bisa gitu loh. Kan kita naik kendaraan aja sekitar 3 jam lebih itu perjalanan. Rasanya nggak masuk akal, ini jalan kaki gitu kan. Cuma ya nggak tahu lagi karena namanya hal gaib. Ya apakah jalan kaki atau langsung menghilang. Langsung tembus sana aja nggak tahu. Iya, itu yang jadi misterinya ya. Tapi ini pertama kalinya juga Om juga baru tahu kalau ternyata ada desa loh yang dikutuk. Nah, cuma kalau saya itu nggak dikutuk sih, itu sebetulnya disedakno itu kayak apa ya, kayak disumpahi sebetulnya. Disumpahi. Ya benar ya, kayak dikutuk itu ya sama. Iya sama. Cuma ternyata, nah ini kan gini, Noca kemarin cerita kalau tim LM mau ke Surabaya, terus masih ingat kampungnya Pak? Masih, saya bilang gitu kan. Ya udah kalau mau ke sana ayo nyari. Saya ke rumah teman saya, ternyata rumahnya dijual. Yang Cahyanto itu. Terus dia udah pindah. Masa tangganya dulu ada saudaranya. Oh iya itu ada di belakang rumahnya. Ketemu saudara sepupunya. Tapi saudara sepupunya ini pas saat kejadian dia itu pas nggak di rumah posisinya. Jadi nggak ada waktu itu pas kejadian. Tapi dia cerita di sini sudah sering. Karena masalah di daerah situ tuh banyak berasal dari sana. Oh. Warganya banyak dari sana. Jadi warga di kampung itu banyak yang memang berasal dari sana. Iya. Nanti aku sama Mas Noce pun mau coba ke sana. Semoga masih ada ya beberapa warga yang pernah menyaksikan fenomena itu ya. Ya mereka yang muda-muda mungkin denger lah, masih kan itu cerita dari turun-temurun kalangan mereka kan masalahnya gitu loh. Jadi kalau warga situ ya pasti denger lah. Iya. Nah waktu pada saat warga itu panik, yang mungkin Om Adet denger itu apa tuh? Ya itu seperti ya ada yang ngucap astagfirullahaladzim gitu, terus Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Cuma saya ngeliat teman saya ini tahu-tahu berdiri, saya ditinggal. Ada apa gitu kan?
Kebetulan emang habis tahlilan ya suasana. Jadi kan ya orang ngomong seperti itu, saya pikir wajar. Iya. Cuma apa gitu kok pada ada yang lari lewat gitu samping saya. Ada yang ngomong itu gak Om? Jenazah bangun, jenazah. Oh enggak. Belum, itu belum. Oh belum? Belum. Enggak ada yang ngomong seperti itu. Jadi mungkin di dalam itu, ya mungkin sosoknya udah. Jadi sudah berubah seperti itu mungkin. Sehingga mereka lari. Karena kemarin saya pas ke sana dapat cerita ternyata makhluk ini itu bisa bisa menyerang orang ya. Iya. Jadi bisa mencelakai orang. Makanya itu kenapa mereka berlari mungkin karena melihat jenazahnya sudah berubah. Lalu mungkin Om juga pernah nanya gak ke temennya kejadian ini pada saat itu di tahun itu ya? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi juga? Waktu itu saya nggak tanya ke teman saya. Saya baru tahunya pas baru persen kemarin itu. Oh ya kemarin itu. Kita sama Noca ke sana ketemu yang sepupunya itu. Nah ini baru cerita ternyata saya baru tahu itu di situ udah beberapa kali lah. Beberapa kali. Itu udah wajar, saya udah paham. Tapi ternyata saya baru tahu juga ini ada dua versi ternyata makhluk itu. Ada yang saat itu karena dia dendam, dia karena sakit hati itu dia bersekutu dengan iblis untuk bisa membalaskan dendamnya itu sehingga nanti kalau balasannya kalau dia meninggal jadi seperti itu. Nah biasanya seperti itu warga. Oh, suka ketok-ketok, iya suka ketok-ketok pintu. Beda sama yang ini, kalau ini enggak dia pulang. Iya kalau ini pulang. Enggak. Tapi ada yang istilahnya itu ternyata seperti itu. Dan saya baru tahu kemarin juga. Dulu itu ke teman saya ini kan teman ini juga dia jarang tinggal di kampung itu. Karena dia domisili di Jakarta, kadang pokoknya dia kerja tuh kemana-mana gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin saya waktu itu juga tanya, cuma lost di memori saya nggak keinget. Cuma saya ingat baru kemarin itu ketemu saudara sepupunya itu baru dia cerita. Iya. Nah waktu nongkrong di warung itu pagi-pagi itu, warga kan pada cerita-cerita lah pasti rame ya Om ya. Itu ada yang lihat juga gak sosok jerangkong itu? Mungkin yang di dalam mungkin udah ngeliat sehingga mereka lari itu. Kemungkinan udah lihat. Karena tahu itu jerangkong gitu kan. Nah saya kan belum tahu itu namanya apa. Iya. Baru pagi itu saya tahu, oh itu namanya jerangkong. Gitu. Nah saya tanya, apa yang seperti ini? Bisa cerita, oh ya itu yang namanya jerangkong gitu. Sampai lihat semalam, ya saya lihat. Cuma ya pasti mereka tahu lah, karena mereka lari kan karena udah tahu ada perubahan wujud itu. Oke. Jadi menurut Om juga pada saat jenazahnya bangun udah berbentuk jerangkong tuh ya. Betul. Tapi yang warga yang ada di desa yang di kota itu apakah berbentuk jerangkong semua ketika mereka kembali ke desanya? Kayaknya pasti balik, iya pasti. Baru mungkin setelah pagi itu menjelang subuh mungkin baru berubah jadi wujud manusia mungkin. Makanya setelah itu baru mereka bisa mandikan, mensucikan, mengkampanye itu. Kemungkinan semuanya seperti itu ya. Ya, kemungkinan. Bentukannya ya. Nah, terus Om, ini Om, reaksi warga di sana seperti biasa aja atau biasa, gimana? Kalau yang di sana pengalaman biasa. Karena apa mereka kita datang itu ya santai aja gitu. Santai aja mereka udah kayaknya udah wajar gitu. Cuma memang sampai yang jual makanan pun itu ya ngomongnya itu sama. Semoga ini yang terakhir. Gitu. Harapan mereka seperti itu. Doanya sama ya. Semoga. Nggak tahu terakhirnya kapan. Ya sana yang tahu. Ya nanti kita coba telusurin ke sana. Apakah itu memang jadi yang terakhir atau masih ada lanjutannya ya? Iya. Tapi versi lengkapnya itu sumpah yang dikeluarkan oleh para ulama itu kayak gimana sih? Nggak ada yang tahu, cuma ada kemungkinan jadi gini. Pada saat yang Sunan itu datang ke situ, lalu bisa membuat warga itu jadi berupa Islam dan memohon keringanan, itu dia sebenarnya yang tahu. Hanya dia kalau cerita ke masyarakat pada saat itu seperti itu, kurang lebihnya itu hanya minta keadilan. Jadi dia berdoa minta keadilan ulama itu. Minta keadilan karena apa? Dia kan siar tentang agama. Tapi mendapat perlakuan seperti itu dari masyarakat itu, sehingga dia minta sama Allah, karena Allah maha adil, maha mengetahui, maha benar. Dia hanya minta keadilan. Minta keadilan. Kenapa saya diperlakukan seperti ini sama keluarga saya, sama kelompok saya? Gitu. Nah, tapi setelah warga situ memeluk agama Islam, si Sunan ini kemudian berdoa supaya dikasih keringanan lah untuk warga mereka itu.
Ya doanya semoga aja dikabulkan, dan makanya kan pada mereka pada berdoa semoga ini terakhir gitu. Tapi yang lebih parahnya ternyata sumpah itu sampai ke keturunan dari warga situ ya, Ya kejadiannya ya. Turunan. Ya itu makanya tuh Sunan ini minta supaya nggak sampai akhir zaman hal itu terjadi. Kita keringanan dari situ, hanya sampai ke sekian lah gitu loh, keringanannya supaya nggak sampai akhir zaman mereka ngalami seperti itu. Mobilnya itu kisaran berapa muat orang tuh? Satu Kalau mobil bemo ya? Kalau bemo itu bisa 10-12 orang lah, sama depan ya, saya sebelah supir. Oh rame juga ya, karena ada 4 mobil kan? Iya, 4 mobil. Yang kol bisa lebih, kalau kol kan duduknya ke depan ngadepnya. Kalau yang bemo kan duduknya ada pada depan ya, menyamping kan bangkunya, bangku panjang itu. Berarti Om nggak melihat langsung jenazahnya ya? Enggak ya? Dengar dari cerita aja, karena ada beberapa yang ngomong itu udah beneran balik gitu. Termasuk teman saya tuh, begitu dia keluar dia ngomong beneran balik dan sudah jadi manusia lagi, itu yang anehnya itu. Nah mungkin ini kesimpulan terakhir untuk mengenai kejadian ini atau fenomena Jerangkong ini ya, selepas tahlil ini, Om sendiri percaya? Ya kita kayak hal yang goib ya. Mau nggak mau ya, mau percaya nggak percaya gitu. Tapi ya tetap kita bisa terima. Ya mau nggak mau kita terima, kita percaya. Karena memang goib itu ada. Nah nanti kemarin kan kita sempat teleponan ya Mas ya? Iya. Katanya ada saksi-saksi baru nih yang Mas Nocha itu dapatkan. Gimana tuh Mas? Prosesnya gimana tuh Mas kemarin? Ya jadi kan ya tadi kan Bapak itu kan udah excited ya. Dengar itu sempat nawarin, kamu mau tak cari itu orang-orangnya yang Cak Yantonya ini yang ngajakin Bapak ke rumahnya itu sampai kejadian menjadi gitu kan. Terus Bapak bilang, kalau mau ya ayo, Bapak tahu kok rumahnya di mana gitu. Aku bilang, nanti aja Pak, kalau emang diperluin kita kesana aja gitu. Terus waktu Pak Jamal bilang mau ke Surabaya tuh, udah deh aku cari deh sama Bapak. Dia aku ajak Bapak naik motor tuh, karena tempatnya itu perkampungan kecil gitu sih Mas. Jadi mobil susah masuknya. Itu kemarin aja motor harus nuntun tuh sebenarnya, harus tuntun, nggak boleh naikin. Nah yaudah kita masuk, cari kan rumahnya, tanya-tanya warga tuh. Tapi waktu tanya, ternyata banyak warga yang nggak kenal. Gitu. Nah, terus Bapak tuh kayak inget-inget lagi, siapa lagi ya selain Cak Yantonya gitu. Karena mungkin warga mikirnya udah nggak tinggal situ lama kali ya gitu loh. Setelah tanya-tanya, akhirnya Bapak inget nih ada namanya sepupunya Cak Yanto, namanya Pak Imam. Cak Imam. Bapaknya bilangnya Cak Imam karena kan kakak gitu kan. Menurut Bapak itu kakak. Ya orang Surabaya lah, kalau Surabaya tuh kalau manggil kayak di Jakarta kan Bang gitu kan. Di sini tuh Mas sama Cak katanya. Dipanggil Cak Imam, kalau manggilnya Pak D karena kan lebih tua. Pak D Imam ini terus sepupunya Cak Yanto. Tanyalah ke warga situ, masih ada nggak nih yang namanya Pak Imam? Pak Imam siapa? Nama lengkapnya apa, nyebutin lah. Ini dari keluarga yang ini gitu. Oh, rumahnya dekat sini nih. Lumayan dulu di sini gitu. Oh iya itu tuh masih ada di sini, itu di rumahnya sana. Dan sebelahnya lagi. Ya, kita nyari, kita ketuk pintunya gitu. Ternyata di rumah. Untung tuh ada di rumah. Untungnya ada di rumah. Untung siang-siang padahal itu. Kita kan takutnya mungkin masih kerja gitu atau gimana, ketemu istrinya doang gitu. Di awalnya tuh kita mikir ya kalau dapat kontaknya doang, kalau dapat ketemu istrinya doang, kita minta kontak lah paling nggak gitu kan. Kita minta kontaknya doang. Ternyata orangnya ada. Kita langsung kita masuk, apa kenalin aku siapa, anaknya kan. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu, basa-basi panjang tuh gitu. Ngobrol-ngobrol. Terus apa nanya, masih ingat nggak dulu tuh ada kejadian ini nih gitu di sini. Pak Imam masih ingat nggak gitu gimana-nya. Nah kebetulan kita Pak D Imam ini tuh waktu kejadian itu dia memang nggak ada di situ. Nggak datang di tahlilan itu. Tapi Pak D Imam bilang, tapi kejadian itu kok gitu tuh sering kok di sini. Ya, jadi kejadian seperti ini serupa itu ada beberapa kali di kampung ini ya. Maksudnya kampungnya di Surabaya ini gitu.
Jadi wah kita jadi penasaran kan, Iya. masih ada ya banyak ya. Iya masih beberapa kali itu ada, pokoknya orang-orang yang kita kenal dari desa itu gitu kan. Iya. Dari desa itu yang itu biasanya kita sudah apa ya ngewanti-wanti lah, udah antisipasi jangan-jangan ada kejadian serupa gitu. Gitu kemarin aku waktu kayak gitu, terus aku juga sama nanya, Pak Ade di sini mungkin ada apa ya orang yang dituakan mungkin yang mau masuk kamera, mau cerita gitu. Coba aja barangkali mereka tahu lah cerita-ceritanya gitu. Yang dihubungkan nanti sama dua narasumber lain namanya Mas Heru sama Mas Andi gitu. Oke. Ini aku penasaran nih Mas. Sebelum ke narasumber lain. Jadi di tempat yang kampung yang di Surabaya ini kan ada kejadian lain. Kenapa bisa? Ya jadi kebetulan di kampung ini tuh emang banyak warga yang merupakan keturunan atau juga warga yang pindah dari desa yang tersebut lah, pindah ke Surabaya tinggal itu juga ada beberapa. Jadi dan di situ kan ada kayak beberapa apa ya saya beberapa kampung lah ya, beberapa RT itu ya mencar-mencar situ ada 1-2 rumah yang isinya dari sana. Dari keturunan sana. Tuh, jadi memang warga situ yang tahu lah orang ini itu keturunan sana nih. Kalau misalkan mereka meninggal gitu, itu warga itu udah jaga-jaga gitu. Anak jangan keluar dulu gitu. Oke. Sampai malam. Iya. Terus Pak Imam sendiri itu orang asli sana juga dong Mas? Ya tadi kebetulan waktu aku kesana itu, memang Pak Imam bilang Pak Imam setelah keluarganya itu memang sudah dari lama di situ. Jadi kami mengalir di situ dari kecil sampai sekarang di situ. Jayanto juga situ, tapi Jayanto ini pindah. Ya, tadi aku lupa cerita nih. Ternyata, kan kita nyari sebenarnya Jayanto. Iya. Jayanto kan udah pindah. Kita juga apa ya? Langsung minta nih kontaknya ke Pak Imam, Pak Imam. Minta kontaknya dan kita udah coba hubungin. Jadi ketika Jayanto nggak bisa kita hubungin, ya jadi kayaknya ya mau nggak mau untuk saat ini ya bisanya cuma bisa menghubungi Pak Imam aja. Gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa ketemu sama Jayanto, misalkan kan orangnya udah pindah nih ke Demak, ke Jawa Tengah, itu bisa aja kan kita usahain lah mungkin mampir ke sana, nanti bisa ketemu, tanya-tanya gitu kan. Tapi ternyata tadi tuh karena nggak bisa dihubungin, lost contact juga sama Pak Imam, maksudnya Pak Imam sudah lama nggak kontakan juga. Ini ya adanya ini Pak Imam dulu sementara. Oke guys, di sini udah ada narasumber atau saksi tentang kejadian selepas tahlil. Namanya Pak Imam yang kebetulan beliau ini adalah sepupu dari Cak Yanto. Benar ya Pak ya? Benar. Pak Imam apa kabar Pak? Baik ya Pak ya. Baik. Pak boleh diceritain nggak waktu dulu kisah tentang almarhum Pak Adi yang berjalan dari Surabaya itu seperti apa tuh Pak? Iya. Jadi gini, Pak Adi ini yang hidup di dari turunan yang di desa. Kalau meninggal itu menjadi jerangkong. Jerangkong. Iya. Nah, jerangkong itu sendiri bentuknya ya seperti manusia. Kalau meninggal, biasanya dia itu ke rumah-rumah yang dikenal, bahkan yang orang yang dibenci. Jadi dia bisa ketok pintu, tok gitu, terus di jendela. Jadi pada saat Pak Adi meninggal itu merinding. Pak Adi meninggal itu semua anak kecil-kecil, saya masih umur 8 tahunan, 9 tahunan. Itu sudah mencekam. Setelah maghrib, anak-anak kecil udah nggak bisa main. Orang tuanya suruh, ayo masuk di rumah, di dalam rumah. Oh itu pasca setelah meninggalnya atau meninggal almarhum udah. Nah itu sampai berapa hari dari kejadian mungkin 40 harinya orang meninggal itu baru sudah menghilang, cerita-cerita sudah nggak ada. Jadi
kalau malam itu maghrib sudah anak kecil di rumah. Jadi takut itu lah anak kecil. Ya karena mungkin trauma ya Trauma. dengan kejadian seperti itu ya. Iya, Tapi betul. sebenarnya Pak Imam, kejadian dari almarhum Pak Hadi ini ada lagi gak yang lainnya Ada, selain Pak Hadi ya? ada. Cuma namanya saya lupa. Heeh. Itu daerah apa ya? Barat dari rumah ini barat. Mm-mm. Di sana itu juga dari turunan desa yang ada di turunan itu pasti jadi jerangkong. Kalau tidak ada turunan dia nggak akan Nggak jadi seperti jerangkong. Iya. Iya, ternyata ada lagi ya selain Pak Hadi. Ada ya Pak. Itu kalau nggak salah perempuan itu. Ini perempuan. Iya perempuan. Ini kalau ada cerita baru dari yang punya rumah ini yang pojok itu kan juga turunan. Pada saat meninggal ya juga rame. Kalau dari turunan itu meninggal semua takut gitu loh. Jadi warga sini kan dulu tahun 75-80-an saya masih merasakan itu. Penerangan kan nggak ada. Jarang ya? Jarang. Rumah masih sepadat ini guys? Wah, masih ada gang-gang Kebun-kebun lebar. ya? Ini pun lebar. Jadi lampu hanya batas depan rumah toh. Ini kan sekarang mulai lampu banyak. Jadi lebih apa ya? Kalau dulu lebih serem lah. Iya. Kan malam itu nggak ada lampu kan. Cuma kalau ada orang meninggal yang turunan itu semua takut. Pak Imam sendiri udah di sini udah berapa tahun? Lahir saya di sini. Lahir memang Iya, di sini. di sini. Tahun 67 saya lahir. 67. Jadi benar-benar Pak Imam pun sempat mendengar ceritanya ya, atau Iya. bahkan ya salah satu warga yang ada di sini Iya, ya, yang ikut betul. merasakan Iya. mencekamnya pada Mencekam, saat ya. itu ya. Menakutkan lah kalau Menakutkan. masih saya kecil itu, kalau itu apa dari turunan di desa itu takut gitu. Bukan saya ya, sebaya saya itu takut semua. Ya yang kita takutkan ada yang cerita dia kalau wajahnya bisa jelek, dia berubah seperti masih hidup. Gitu. Jadi jerangkong ini bentuknya cerita-ceritanya seperti itu, seperti bentuk aslinya, kadang bentuk jelek gitu. Makanya ketakutan di situ saya. Tapi nggak sampai lama Mas, itu sampai 40 hari lah. 40 hari. Iya. Mencekam itu udah kok setelah maghrib kita nggak keluar. nggak berani keluar. Padahal masa-masa kecil kita itu jam-jam segitu kan main sama teman-teman sampai jam 10 malam, jam 9 itu baru kita pulang. Nah, pada saat kejadian meninggal itu setelah maghrib kita nggak keluar rumah. Bukan kejadiannya bukan di, tapi ada selatan, timur, karena dekat orang pendatang. Nah, dia nyaman di sini karena lalu lalang mobilisasi itu memang ada sama sini. Jadi banyak orang itu menempati mayoritas. Nah, dan Pak Dimam ini juga ada 2 narsum kan, dia ngenalin juga warga tetangga-tetangganya itu tadi, namanya Mas Heru sama Mas Andi. Itu memang Mas Herunya ini ya selama kayak Pak Dimam lah, lahirnya di situ, gede di situ gitu kan. Terus sedangkan kalau Mas Andi ini sama juga sebenarnya lahir di situ juga, gede di situ, tapi Mas Andi ini lahir dari keluarganya yang keluarga dari ibunya itu berasal dari desa tetangga dari desa kejadian itu, Mas. Betul, desa tetangganya, desa sebelah. Sebelah. Jadi mungkin bisa membantu memberikan validasi lah untuk ceritanya Bapak gitu. Ya, lanjut makan lagi, Mas. Nyantai. Nah Mas, ini aku izin sambil ngerokok ya Mas. Siap. Nah, kalau untuk narasumber
yang tadi Mas Nocha bilang Mas Heru Ya, Mas Heru dan Mas dan juga Andi. Mas Andi ya. Ya. Mas Nocha dapat cerita apa? Kebetulan kalau dari Mas Heru itu karena dia besar di situ, terus bapak ibunya kan sering lah denger sama dari warga-warga sekitar juga. Iya. Mungkin pernah ngalamin juga. Datang ke tahlilannya orang yang jadi jerangkong tadi itu gitu. Kalau di Mas Heru seperti itu. Jadi memang menurut Mas Heru itu ada 1-2 orang warga situ, bahkan ada yang perempuan Mas. Itu jadi sosok jerangkong juga bangkit gitu terus. Jenazah perempuan. Iya, jadi jalan gitu, jadi Hampir sama kayak almarhum Pak Hadi nih, ya hampir sama. kejadiannya. Kurang lebih seperti itu kalau dari Mas Heru ya. Terus kalau Mas Heru juga cerita nih kalau ternyata selain maksudnya karena adat yang Bapak alamin itu kan cuma dia bangkit terus dia pergi gitu kan. Iya. Dia kita anggap pulang lah ke tempat Kampungnya. ke desanya. Kalau Mas Heru cerita kalau ternyata sebenarnya ada juga yang malah neror warga gitu. Iya, betul. Jadi Si jerangkong ini. betul. Jadi itu berupa biasanya tuh diketuk-ketuk gitu, pintu, jendelanya gitu. Ke orang-orang yang dia kenal atau yang ada urusan yang belum selesai lah sama dia, kurang lebih gitu. Tapi ya kembali lagi ya, maksudnya mungkin ya kasusnya kan beda-beda Mas. Iya. Mungkin ada yang jadi sosok itu tuh ada yang kalau yang Bapak alami kan ternyata enggak gitu. Warga langsung pergi aja gitu. Dan itu bikin warga penasaran karena jenazahnya juga ikut nggak ada gitu. Iya. Karena awalnya kita pikir ya mungkin tuh hantu aja yang muncul gitu, jin gitu. Tapi ternyata sampai jenazahnya pun juga hilang gitu. Iya. Gitu. Itu yang bikin heboh warga saat itu juga itunya. Kalau Mas Andi gimana? Nah, kalau lebih Mas penasaran. Andi ini karena dia kan keturunan desa tetangga itu ya, ke sebelah. Jadi ternyata dia setelah aku ngobrol sama Mas Andi itu kan, itu kayak gimana Mas kesananya gitu. Bener enggak gitu. Terus dia tuh akhirnya ngubungin keluarganya ya di sana. Yang di desa sebelah itu nanyakan, itu desanya bener nggak seperti itu rumornya, apakah dulu emang kejadian seperti itu emang ada. Dan memang ternyata bener gitu, bener. Di desa itu memang ada ya yang bisa dibilang kutukan lah gitu. Saat itu cuma mungkin memang mungkin sekarang sudah nggak ada gitu mungkin sekarang. Karena ya mungkin era kan sudah mulai modern ya. Dan maksudnya hantu-hantu seperti kayak jerangkong itu kan sudah jarang banget kita dengar gitu kan. Tapi maksudnya waktu itu di zaman segitu itu memang ada gitu, ada beneran kejadian dan itu nggak cuma sekali. Karena kalau orang desa situ asli mungkin menganggap ini tuh kayak aib gitu Mas. Ya kan? Jadi mungkin nggak bakal mau lah menceritakan itu secara gamblang apalagi direkam gitu kan. Nah ini karena ini cuma validasi aja dari desa sebelahnya gitu kan, warga situ tuh mengakui nih emang desa itu percaya tuh beneran dan meyakini dan juga memang menyaksikan itu beneran terjadi gitu sih. Kalau Mas Heru ini asli sini Mas? Iya asli sini. Nah, kalau untuk fenomena berjalan ini Mas Heru tahu? Kalau ceritanya tahu karena saya kecil di sini. Memang ada cerita seperti itu. Tapi kalau saya lihat lebih tepatnya kalau berjalan itu kayak tulang gitu loh. Jerangkong ya? Iya, betul. Sebutannya jerangkong. Jadi tulang yang istilahnya bisa membesar dan mengecil. Seperti itu. Nah, tadi tuh Pak Imam tuh sempat sebut bahwa ada jenazah perempuan yang mengalami fenomena seperti almarhum Pak Hadi. Di sini ada 3. Ada 3 malah tuh. Ada 3. Jadi kita karena kita masih kecil, kita tidak tahu mana yang jadi ini. Tapi dari 3-tiganya ini memang istilahnya dari desa yang terkenal seperti itu. Jadi desa tersebut itu terkenal memang seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, dari 3 orang tersebut semuanya
seperti itu atau salah satu aja? Salah satu. Salah satu. Kalau saya merasa salah satu karena apa? Enggak semua yang mempunyai menjadi jerangkong ini ya adalah sebuah ilmu atau kutukan. Seperti itu. Jadi enggak semuanya, ada garis keturunan tertentu. Oh, kalau dari Mas Heru? Iya, karena dari saya seperti itu. Kalau seandainya pun semuanya jadi, berarti kan semua dihantam rata dari desa tersebut akan menjadi jerangkong semua. Oh iya, benar. Jadi tidak seperti itu. Yeah. Nah, ini tadi nanti bisa ke Mas Gatros yang dari desa sana. Oh iya, kebetulan nanti ada narasumber yang berasal kalau nggak salah dari kampung entah di sebelahnya. Di sebelahnya ya. Sebelahnya. Dan fenomena ini ya memang sudah terkenal di kampung itu ya. Iya, terkenal sekali. Nanti ada Mas Andi ya yang bakal menjelaskan. Itu nanti. Tapi kalau dari yang Mas Heru ketika waktu kecil sempat menyaksikan atau mendengar aja nih di generasi Mas Heru? Kalau saya menyaksikan sih tidak secara langsung, tapi kita sebagai waktu itu anak kecil kan ya, ketika mendengar ada jerangkong yang keliling selama kurang lebih 40 hari, kita tidak berani keluar. Oke. Itu jam 7 malam sudah tidak ada yang berani keluar di kampung sini. Seperti itu. Jadi saking mencekamnya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi di kampung sini waktu kecil saya kalau sudah ada omongan seperti itu, jangan keluar jam sekian sampai jam sekian karena ada sosok ini, ya sudah kita tidak berani keluar. Jadi di rumah beneran serius di kampung sini. Jadi dulu nggak serapat ini, masih lowong. Iya lowong. Jadi nggak ada penerangan sama sekali masih. Jadi minim penerangan. Tapi kalau sekarang mah udah ramai penduduk ya. Ramai penduduk. Dan sepertinya kutukannya atau fenomena itu pun sudah berhenti ya sepertinya ya. Nanti kita tanya Mas Andi. Nanti sama Mas Andi, dia yang dekat desa itu, dia bisa menceritakan secara gamblang. Jadi dia sempat tanya, dia sempat ngobrol juga dari desa situ juga. Langsung nanti lebih jelasnya seperti itu nanti. Tapi kalau di sini sendiri memang kejadiannya nyatanya seperti itu. Mungkin Mas Imam sama Toto ini banyak yang tahu, cuman sudah ditutup, nggak sampai keluar kemana-mana gitu loh Mas. Kalau dari kampung sini sendiri, takutnya kan tahu lah. Iya. Tapi waktu kejadian almarhum Pak Hadi, Mas Heru tahu? Kalau dari Pak Hadi saya nggak tahu. Mungkin setelah kejadian dari Pak Hadi itu kan masih ada orang-orang di sini, orang-orang yang dari desa itu kan bisa jadi diantisipasi sama orang-orang tua di sini gitu, karena kan masih kecil saya. Iya. Jadi dibilangin jangan keluar malam jam sekian karena di sini ada orang meninggal dari desa tersebut, seperti itu. Dan waktu kejadian Pak Hadi pun itu temponya udah lama banget ya. Iya. Karena kan di sini rumornya kalau orang dari desa tersebut pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Jadi rumor yang beredar sudah banyak di situ, pasti akan jadi, dan itu memang sudah terbukti gitu loh. Sudah terbukti setelah kejadiannya Pak Hadi kan ada beberapa yang orang yang meninggal dari desa tersebut dan akhirnya ada yang jadi. Mas Andi, benar ini keturunan dari desa sebelahnya ya? Desa sebelahnya, benar. Yang dimana desa sebelahnya Mas Andi itu yang desa terkutuk yang dimaksud ya? Iya, benar. Dan itu ibu saya juga membenarkan cerita itu. Karena saya waktu masih cari informasi, saya langsung ngebel di sana, saya kira di desa saya. Oh, sempat mengira di desanya. Ternyata bukan di desa sebelah. Kita harus ke sana naik perahu. Jadi memang di sana itu penghasilan dari mata pencarian mereka itu nelayan. Berarti di pesisir ya? Iya, satu pulau gitu. Nelayan, terus banyak orang yang istilahnya dia itu suka kayak ada kapal terus dipinggirin, ada yang ngambok, itu yang menyebabkan kita nggak boleh ganggu desa itu. Tapi menurut Mas Andi, kejadian atau fenomena berjalan ini masih ada gak sih? Kalau menurut saya sudah nggak ada, karena
itu generasi pertama. Dari generasi pertama, generasi yang awal, desa awal itu dikutuk sama orang itu. Tadi turunan dari orang-orang itu sudah nggak jadi. Turunannya Sudah nggak jadi. Oke, intinya untuk di zaman sekarang itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada karena ya. Turun dan karena buyutnya itu kan sudah meninggal semua. Ya. Itu sampai sekarang nggak jadi. Tapi sempat dijelasin nggak Mas dari beberapa narasumber atau saksi-saksi atau bahkan keterangan dari Andi ya, Mas Andi ya, gimana mencekamnya fenomena perjalanan ini? Iya. Jadi kalau waktu aku tanya sama mereka itu memang kejadian ini jadi hal yang karena maksudnya karena sudah berulang kali lah ya. Iya. Bukan cuma satu kali, jadi udah jadi hal yang sudah diantisipasi. Maksudnya gini, misalkan ada warganya tahu nih ada warga situ, orang situ yang meninggal, yang emang keturunan dari desa itu warganya udah takut dari awal. Jadi sebelum adanya kejadian tuh warga sudah antisipasi dengan cara kayak anak-anak jangan keluar malam nih, nggak boleh selama kurang lebih 40 harian itu nggak boleh keluar malam. Terus kayak udah menunggu-nunggu nih jadi nggak ya orangnya, jadi maksudnya dia jadi sosok Durangko nggak ya, gitu. Bangkit nggak dia dari waktu dia meninggal tuh gitu. Karena mereka sudah karena saking mencekamnya ya Mas. Dari seperti itu mereka sudah sering diteror dan sebagainya, jadi mereka jelas takut banget. Apalagi waktu itu di masa itu memang rumahnya itu jarang-jarang ya. Karena ya zaman segitulah Mas, maksudnya lampu penerangan juga masih nggak merata ya kan, listrik nggak merata, rumah-rumah masih berjarak antara satu sama lainnya, jadi jelas itu bikin menjadikan sebuah teror lah untuk warga gitu. Dan setiap kali memang kejadian terjadi, warga itu pasti selalu berharap kalau semoga ini tuh yang terakhir. Oh, ini yang di Surabaya kejadiannya. Ya, kalau Bapak sih, kalau yang di Surabaya iya, yang di desa juga seperti itu. Oh, yang di desa juga seperti ya, itu karena memang ya siapa sih Mas yang pengen melihat gitu jenazah dari keluarganya sendiri berubah menjadi seperti itu gitu. Kita kan pasti maunya ya kematian yang wajar lah. Benar. Gitu kan. Oke. Tapi gimana Mas, ini lontongnya tadi enak banget ya? Enak ya? Sip. Dan ini mungkin salah satu makanan khas Surabaya juga. Iya, lontong balap itu memang, lontong balap sama lontong Kupang itu emang dikenal di Surabaya. Ada banyak yang jual juga. Banyak yang jual juga. Banyak tuh. Dan salah satu yang terkenalnya adalah lontong balap Pak Gendut ya. Ya, satu. Itu sejak tahun 1956. Ya, mantap. Habis ini kulineran lagi lah Mas ya? Boleh ya? Ya, Oke, sip. Oke guys, mungkin untuk video di segmen telusur kali ini cuma itu aja yang bisa gue kasih. Dan mohon maaf kalau teman-teman masih kurang puas. Jujur perasaan kalian juga pasti sama kayak gue juga. Tapi tenang aja, buat pasukan Lentar Malam yang belum puas tentang kisah dari Selepas Tahlil ini, teman-teman bisa datang ke bioskop di tanggal 10 Juli 2025. Di mana akan ada film Selepas Tahlil yang terinspirasi dari podcast Lentar Malam. Jadi mari kita ramaikan guys. Oke, gue Jamal dari Lentar Malam. Sampai ketemu di bioskop kesayangan Anda. Bye. Bapak itu sakit. Kalau aja kita ke dokter mesti bapak masih ada. Kalau waktu bisa diputer, kayaknya aku mau deh deket-deket bapak terus, gak mau aku lepas. Bapak tuh buatku cinta pertamanya Saras. Dia bersyukur banget dia bisa jadi anak bapak sama ibu. Bapak tuh segalanya. Yud, bapak beneran gak ono ya? Istirahat yo. Gimana kalau besok ada apa-apa terus kita gagal maneh yut makamno bapak.
mending meriksa Mbak Saras karo Mas Yudis. Aku lomba gagal jadi anak. Iki keluargaku, bapakku, keputusanku. Nggak kebayang sih kalau bapak sama ibu harus meninggal duluan.